Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Durajaya, Bapak Haji Al-Sadi SPI, serta Bapak dan Ibu dari kelas 1 sampai kelas 4 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kelas di SDN 1 Durajaya, di mana acaranya yaitu destinasi budaya Purwokerto. Izinkan saya membacakan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga destinasi budaya positif, dan yang keempat, marilah kita bersama-sama dalam pembukaan kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para bapak yang saya hormati, kita langsung memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Kepala SDN 1 Durajaya, yaitu Haji Al-Sadi SPI. Kepada yang terhormat Bapak Haji Al-Sadi, kami persilakan. Selasa 9 Januari dan
bisa ditularkan kepada gambar itu cara menggunakan itu pada kita semua mengenai tempat budayanya yang nanti akan kita simak dan dengan baik sehingga nantinya tahu walaupun kemudian kita ikuti yaitu cara ataupun mengikuti pembelajaran CGP cara menjadi berat tapi setidaknya kita bisa belajar khususnya guru jadi tahu oh ini kaitannya guru program apalagi nanti akan disampaikan juga bapak-bapak apa itu budaya. Nah, pengembangan dalam itu adalah nanti bapak ibu akan dikembangkan baik dikembangkan melalui guru pada murid sebagai gerakan ibu atau kepada bersama guru karena nanti akan bersama dan bisa menyampaikan penambahan ilmu untuk Bapak Ibu ada siswa bisa dari segi satu dua. Bapak sangat bangga sekali dan gembira sekali kalau ada CGP yang sudah kreatif yang sudah aktif jadi sampai membuat destinasi melalui destinasi bukan destinasi saya ambil kesimpulannya dari destinasi yaitu penyebaran ada gagasan dari
ini yang dedikasi itu sebetulnya saya belum pengen dengan jualan saya kalau berjualan satunya misalkan ada yang sudah positif misalkan ayo nah oleh karena itu saya juga ingin sudah beritahu bila ternyata silakan Ibu Ella tadi saya Ibu Ella sudah menanyakan karena apa ini yang banyak ada 12 dan 18 sebenarnya cara-cara yang penting harus dilaksanakan tadi yang mereka itu sebagai guru yang satu dan materi nanti yang akan di terima kasih kepada terima kasih baiklah para bapak yang saya hormati, destinasi budaya itu
sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, teman-teman ide mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Teman Anda boleh menghadir, mengintimidasi, melarang, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Coba lakukan kegiatan coba kita di atas dengan basic cara belajar masing-masing kita dan beri 23 murid. Apakah yang bersedia 2 orang ke depan? Bu sama Bu Ella? Ayo, mohon bantuan.
semua ini bahwa guru bisa mempromosi, kemudian penguatan lebih positif dan efektif, kemudian juga kritik guru terhadap murid, sehingga orang itu merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, orang dewasa itu berhak untuk memaksa murid itu semua menurut teori yang besok itu tidak benar. Jadi hanya itu saja. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon kepada pendekatan teori kontrol? Kata Stephen Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan dan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah peran keaktuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol yang aku ya. Begini perbedaannya katanya. Kalau stimulus dan stimulus respon kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kita sama atau berbeda kebutuhannya? Berbeda. Begitu juga kurikulum kita kebutuhannya berbeda. Maka yang namanya pembelajaran juga harus menggunakan teori pembelajaran yang
yang ada di tahapan paling bawah. Jadi dia itu sedang menghindari yang namanya konflik. Maksudnya itu. Nah, sedangkan yang kedua, motivasi agar mendapatkan penghargaan ya, atau imbalan. Atau misalnya kalau kita mungkin lebih banyaknya ujian ya, penghargaan itu dalam ujian. Oh, kamu hebat. Oh, kamu keren. Nah, ini kalau ada di tahapan yang kedua. Nah, sedangkan tahapan yang ketiga, nah ini tahapan yang paling bagus ya, kondisi paling bagus itu ketika anak disiplin. Nah, dia ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang besar. Ya, ketika mereka disiplin datang ke sekolah dari awal, itu dia sudah menghargai dirinya sendiri. Ya, mau dapat penghargaan, mau tidak, tapi dia datang dari awal. Nah, ini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Seperti itu ya. Nah, identitas gagal ini ketika kita melakukan hukuman, kemudian ada disiplin itu ada dua, ada konsekuensi, ada yang namanya retribusi. Kalau retribusi itu mengembalikan posisi anak ke keluarganya. Ya. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, anak yang memberikan hukuman, pasti ada sesuatu yang terjadi menyakiti anak. Bisa dari sisi, bisa dari ucap, bisa apa. Dan saya juga tidak memungkiri gitu ya, bahwa selama ini saya juga sering gitu tanpa disadari gitu dengan mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak baik gitu. Tapi kalau ini sudah saling kesel apa gitu, kamu ini gitu ya. Nah, itu kita kadang tidak bisa mengontrol diri gitu ya, ketika melakukan ucapan-ucapan yang dapat menyakitkan anak. Atau misalnya juga begini, apa yang namanya, kalau misalnya taruhlah tidak memakai seragam gitu ya, kita suka tidak memakai seragam, karena kan tidak memakai seragam lengkap dan berdepan kan, kita hukum. Terus kita kan suka, ayo tidak memakai seragam, berkumpul ke depan, kita aman. Ada yang disuruh
membersihkan lapangan. Atau konsekuensi itu berarti sudah ada kesepakatan ya, dibuat dulu dan dulu. Sedangkan kalau restitusi anak dikasih pilihan, dia memilih sendiri apa yang namanya hukumannya, atau karena dia melakukan kesalahan, oh saya mau membersihkan lapangan aja, atau mau mengenal kaca, sendiri bukan disuruh guru atau kayak ada yang nah ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba karena kalau tidak tahu apa yang tidak diinginkan. Hukuman bersifat temporer atau hukumannya menerima suatu hukuman tanpa melakukan pelarangan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan di satu kondisi tadi kayak ABC ya, atau psikis, kalau psikis itu berarti dari omongan, kalau dibuat beramak, nah itu tidak hukuman juga. Nah ini konsekuensi. Nah kalau dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, saya bilang bahwa itu sudah ada kesepakatan antara guru dan misalnya nih pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dan maupun belum. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang tidak dapat diurus. Misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan diperintahkan waktu pengajian atau pengaturan dan konsekuensinya maupun ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah ini sesungguhnya berarti selalu monitor dulu, monitor murid ya, monitor siswa. Misalnya dilakukan ketika ada apa yang namanya itu kerja kelompok, tidak berkali-kali tidak mengumpulkan tugasnya. Nah itu berarti butuh memonitor kan, tugas. Nah ini restitusi. Kalau restitusi berarti tadi proses menciptakan kebutuhan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini didukung oleh penghargaan.
ini tulisannya? Aktif. Ayo coba bos, ayo ini kita lagi bersih-bersih ya. Satu bersih. Nah, keuntungannya dibagi 5. Sok gimana? Ini ada berapa, coba dihitung dulu. Hitung kan, 10, 20, 30, 40, ini 50, 3.500.